Video kali ini saya awali dengan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar otak manusia. Jika kalian masih ingat bahwa otak manusia terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah otak depan, dan otak depan salah satu bagiannya adalah hipotalamus. Kita fokus akan menjelaskan hipotalamus karena tentu saja hipotalamus ini akan menghasilkan kelenjar, yaitu kelenjar hipofisis yang menjadi pengontrol dari segala kelenjar yang akan dihasilkan oleh tubuh manusia. Hipotalamus memiliki dua bagian, yaitu bagian anterior dan bagian posterior, bagian depan dan bagian belakang. Khusus untuk hormon yang bekerja pada sistem reproduksi itu dihasilkan oleh hipotalamus bagian depan atau bagian anterior. Sehingga nanti kita akan berbicara mengenai hipotalamus bagian depan yang mengatur mengenai pengeluaran hormon pada sistem reproduksi manusia. Manusia itu ada manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan, jantan dan betina. Yang jantan, dia akan menghasilkan sperma sebagai gamet jantannya, sedangkan yang betina akan menghasilkan ovum. Organ yang menghasilkan sperma itu disebut dengan testis. Sedangkan organ yang menghasilkan ovum itu disebut dengan ovarium. Maka nanti penjelasannya adalah bagaimana hormon itu bekerja supaya testis bisa menghasilkan sperma dan sperma ini bisa berkembang dengan baik. Begitu juga pada bagian yang betina, bagaimana hormon itu bekerja supaya ovarium bisa menghasilkan ovum yang berkembang dengan baik. Sehingga penjelasannya adalah bagaimana mekanisme hormon yang bekerja pada sistem reproduksi khususnya mengenai perkembangan dari gamet itu sendiri. Baik, kita mulai pada yang jantan terlebih dahulu atau yang laki-laki. Pada reproduksi laki-laki itu dimulai dari hipotalamus. Ini menghasilkan hormon yang disebut dengan GnRH supaya hipofisis bagian anterior bisa menghasilkan FSH dan LH. Jadi hipotalamus ini menghasilkan GnRH. GnRH ini singkatannya adalah gonadotropin hormon. Jadi hormon ini yang memicu menghasilkan gonad. Gonadotropin hormon ini akan dikeluarkan oleh hipotalamus supaya hipofisis anterior ini bisa bekerja untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Jadi, hipofisis anterior bisa bekerja kalau hipotalamus mengeluarkan GnRH. Kalau GnRH tidak ada, maka tidak ada FSH dan LH. Kalau FSH dan LH tidak ada, maka proses reproduksi tidak dapat berlanjut. Oleh sebab itu, hipotalamus begitu penting untuk merangsang, untuk memproses supaya hipofisis anterior bisa bekerja. Dan dibantu dengan stimulasi dari GnRH atau gonadotropin hormon ini. FSH bekerja di dalam testis, yaitu merangsang keluarnya serat-serat yang disebut dengan tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini bentuknya seperti benang, sangat halus, dan merupakan serat-serat yang menyusun testis. Tubulus seminiferus. Perkembangan dari tubulus seminiferus itu dikendalikan oleh FSH. Dan di tubulus seminiferus ini juga berkembang sel Sertoli. Nah, di dalam testis
itu ada serat-serat halusnya, namanya adalah tubulus seminiferus, dan juga ada sel-sel yang disebut dengan sel Sertoli. FSH inilah yang memicu supaya tubulus seminiferus dan sel Sertoli ini bisa berkembang dengan baik. Gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi di dalam testis itu terdapat serabut-serabut halus, ini kumpulannya. Serabut-serabut halus ini namanya tubulus seminiferus. Kalau di iris tubulus seminiferusnya, di dalamnya terdapat banyak sekali sel-sel Sertoli. Yang bisa memicu perkembangan dari serat-serat ini adalah FSH. Juga yang bisa memicu bagian sel yang berkembang di dalam serat-serat ini adalah FSH. Jadi, FSH itu memicu pembentukan dari tubulus seminiferus dan juga sel Sertoli yang ada di dalam testis. Lalu apa peran dari sel Sertoli? Sel Sertoli ini akan menghasilkan ABP, tanya androgen protein. Protein yang akan menghasilkan atau mengikat androgen, sedangkan ABP ini fungsinya adalah ABP kan dari sperma. Jadi, sel Sertoli inilah yang berperan dalam pembentukan sel sperma. Proses yang berlangsung pada saat pembentukan sperma itu disebut dengan spermatogenesis. Kalian pasti sudah tahu bagaimana langkah-langkah dari spermatogenesis, bisa dicek di video tutorial sebelumnya. Jadi, FSH memicu perkembangan dari tubulus seminiferus, di dalamnya terdapat sel Sertoli menghasilkan ABP yang membentuk sperma melalui mekanisme spermatogenesis. 1. Hormon yang berperan adalah FSH. 2. Hormon yang dihasilkan kemudian itu adalah androgen yang berfungsi dalam proses pembentukan sperma. Dan kemudian sel Sertoli pada saat spermatogenesis dia akan membantu dalam proses pemberian nutrisi kepada spermatozoa. LH ini merangsang pembentukan dari sel Leydig. Sel Leydig akan menghasilkan hormon testosteron. Testosteron berfungsi sebagai hormon yang berguna proses pembentukan kelamin sekunder. Kelamin pada laki-laki, contohnya adalah tumbuhnya kumis, keluarnya jakun, suara mulai membesar, dada bidang, dan seterusnya. Lalu di manakah letak dari sel Leydig? Kalian bisa cermati gambar ini, itu ada di antara tubulus seminiferus. Ini posisi dari sel Leydig, gambar dari mikroskop. Coba kita bandingkan dengan gambar karikatur. Ini perbandingan gambarnya. Kalau dilihat dari gambar ini, maka sel Leydig ada di antara tubulus seminiferus. Ini tubulus seminiferusnya. Nanti di atasnya ada lagi tubulus seminiferus. Nah, sel-sel Leydig ada di antara itu. Dan mana sel Sertoli? Sel Sertolinya ini. Nah, nanti prosesnya terjadi spermatogenesis. Ini spermatogenesis dari spermatogonium, kemudian spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan seterusnya sampai pada akhirnya sel Sertoli akan memberikan nutrisi pada sel spermatozoa, sedangkan dari sel Leydig ini akan menghasilkan testosteron sebagai tanda kelamin sekunder pada laki-laki. Jadi dengan kata lain, bahwa perkembangan dari gamet jantan itu dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu hormon FSH dan LH, di mana FSH akan merangsang dari pertumbuhan tubulus seminiferus yang di dalamnya terdapat sel Sertoli,
Kemudian dari sel Sertoli akan dikeluarkan ABP, androgen binding protein, yang nanti akan mendukung proses spermatogenesis untuk membentuk sperma. Dan sel Sertoli juga punya andil dalam memberikan nutrisi pada spermatozoa. Sedangkan hormon lainnya adalah LH yang mendukung kerja dari sel Leydig supaya sel Leydig bisa mengeluarkan hormon testosteron sebagai hormon yang menghasilkan kelamin sekunder, tanda-tanda kelamin sekunder. Jadi ada FSH hormonnya, kemudian ada androgen hormonnya, lalu ada LH, dan ada testosteron. Kedua hormon FSH dan LH ini bisa dipicu karena adanya gonadotropin hormon. Itulah hormon-hormon yang bekerja pada proses gamet pada jantan. Kemudian apa maksud dari gambar ini? Ini saya perbesar. Oke, mari kita belajar mengenai arti dari gambar yang ada di depan ini. Hipotalamus itu akan menghasilkan GnRH yang memicu hipotalamus bagian anterior, kelenjar hipofisis anterior menghasilkan FSH dan LH. FSH akan mendukung dari proses perkembangan tubulus seminiferus. Yang warna ungu ini adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus di dalamnya mengandung sel Sertoli. Sel Sertoli akan menghasilkan ABP, androgen binding protein, di mana nanti androgen binding protein ini yang memicu penghasilan sperma sebagai gamet jantan melalui proses spermatogonium. Ini spermatogonium nih. Sedangkan LH akan menghasilkan sel Leydig. Sel Leydig ada di antara tubulus seminiferus, nanti di sini tubulus seminiferus, yang menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron fungsinya sebagai hormon yang memicu perkembangan dari kelamin sekunder. Selain itu juga, karena dia memicu perkembangan dari kelamin sekunder pada laki-laki, maka dia juga akan mendukung bagaimana spermatogenesis itu bekerja bersama-sama dengan ABP, androgen binding protein. Dengan kata lain, kalau tanda-tanda kelamin sekunder tidak ada, maka pembentukan sperma juga akan tidak muncul. Sehingga dia bekerja sama dengan ABP, mendukung bagaimana spermatogenesis ini bekerja berlangsung. Dan memicu supaya sel Sertoli ini nanti pada saatnya ketika dia sudah menghasilkan spermatozoa, spermatogenesisnya, maka sel Sertoli juga menjadi sel yang memberikan nutrisi pada pembentukan spermatozoa. Sedangkan tanda-tanda negatif ini, nah ini kerjanya seperti ini. Ketika FSH dia sudah menghasilkan tubulus seminiferus, kemudian sel Sertoli, ABP. Nah, pada saat sel-sel di dalam tubulus seminiferus ini bekerja, maka sel-sel ini menyebabkan FSH itu mulai dihambat pengeluarannya. Tujuannya apa? Supaya ini fokus dulu kerjanya di sini. Sama seperti ini. Jadi LH ketika dia sudah menghasilkan testosteron, dan testosteronnya sudah mulai bekerja, maka testosteron akan kirim sinyal supaya GnRH-nya berkurang. Ketika GnRH berkurang, otomatis FSH dan LH juga akan dikurangi prosesnya. Demikian seterusnya. Jadi proses inilah yang berkembang pada proses pembentukan dari gamet jantan. Sedangkan bagaimana proses spermatogenesis bisa kamu lihat di video yang sudah pernah saya unggah yang berjudul gametogenesis. Di sini akan bisa dipelajari kembali bagaimana pembentukan dari sperma. Ya, bisa dilihat penjelasan lebih lanjutnya nanti pada video gamet, khususnya pada peristiwa genesis.
Inilah kesimpulan dari proses bagaimana hormon bekerja pada pembentukan gamet jantan. Berikutnya adalah tentang yang betina, yang wanita, mengenai proses pembentukan gamet pada wanita. Sama seperti pada laki-laki atau jantan, yang berperan itu adalah bagian dari otak, dari hipotalamus. Sama, jadi hipotalamus juga akan mensekresikan hormon GnRH. Hipotalamus akan merangsang keluarnya GnRH. GnRH memicu supaya hipofisis anterior menghasilkan FSH. Dan fungsi dari FSH pada pembentukan gamet betina itu adalah dia yang mematangkan ketika follicle the graft ini sudah dibentuk, maka dia akan memicu munculnya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini yang merangsang pembentukan kelamin sekunder pada wanita, seperti membesarnya payudara, membentuk pinggul, menstruasi, mulai muncul rambut-rambut halus pada beberapa areal. Selain estrogen, ini berfungsi sebagai tanda kelamin sekunder, dia juga berperan dalam proses pertumbuhan dari dinding endometrium. Dinding endometrium ini nanti akan digunakan sebagai tempat dari hasil fertilisasi ovum dengan sperma. Nah, gambarnya ini. Ya, ini adalah dinding-dinding endometrium. Penebalan dan pertumbuhan dinding endometrium ini didukung oleh hormon estrogen karena nanti endometrium akan berfungsi sebagai tempat di mana fertilisasi antara ovum dengan sperma akan melakukan implantasi di sini. Akan dijelaskan nanti di penjelasan berikutnya tentang persalinan. Ketika estrogen sudah berfungsi sebagai perkembangan tanda kelamin sekunder pada wanita dan pertumbuhan dinding endometrium, maka kemudian estrogen akan mengirim sinyal hipofisis anterior supaya dia menghambat kerja dari FSH. Yang dihambat adalah kerja dari FSH. Yang bersamaan, estrogen juga memicu dari hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH. Saya ulangi. Estrogen ketika dia mendukung pertumbuhan dinding endometrium, di saat yang bersamaan, estrogen akan mengirim sinyal kepada hipofisis anterior supaya menghambat kerja dari FSH. FSH-nya di stop. Pada saat yang bersamaan pula, estrogen akan mengirim sinyal ke hipofisis anterior supaya menghasilkan atau mengeluarkan hormon LH. Fungsi LH adalah merangsang supaya follicle the graft itu jadi pecah. Follicle the graft-nya jadi pecah. Pecahnya follicle the graft ini menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder ini disebut dengan ovulasi. Jadi, ovulasi adalah
pecahnya follicle de Graaff oosit sekunder. Sedangkan sisa dari follicle de Graaff yang sudah pecah itu disebut dengan badan yang berwarna kuning, atau nama lainnya corpus luteum. Munculnya corpus luteum atau badan kuning ini memicu penghasilan hormon progesteron. Hormon progesteron ini yang akan mendukung dari pertumbuhan dinding endometrium menjadi semakin tebal. Penebalan dinding endometrium ini diikuti dengan membesarnya pembuluh-pembuluh darah yang ada di dinding endometrium. Juga dinding endometrium menghasilkan cairan yang pada akhirnya nanti akan mengeluarkan nutrisi yang diperlukan pada proses implantasi. Implantasi itu adalah ketika nanti zigot, hasil dari fertilisasi, masuk ke dinding endometrium. Selain dia berfungsi sebagai pembentukan dinding endometrium semakin tebal, progesteron ini juga berfungsi menghambat kerja dari FSH dan LH. Ketika terjadi fertilisasi, maka dinding endometrium ini bisa semakin menebal sampai tebal 5 mm. Namun, jika fertilisasi tidak terjadi, maka estrogen dan progesteron akan berkurang kerjanya sehingga jika terjadi fertilisasi, maka dinding endometrium akan semakin menebal. Bisa mencapai 5 mm tebalnya. Namun, jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum atau badan kuning itu akan mengecil. Dan semakin mengecil, lalu menghilang dan luruh. Nah, ketika badan kuning ini luruh dan menghilang, hormon-hormon yaitu progesteron dan estrogen akan menurun fungsinya, bahkan hilang. Sehingga dinding endometrium yang semula akan mengalami peluruhan. Nah, peluruhan dinding endometrium ini disebut dengan menstruasi. Bukanlah keluarnya darah kotor di dalam tubuh, namun menstruasi ini diakibatkan karena luruhnya dinding endometrium yang disebabkan ketika kerja dari progesteron dan estrogen menurun kerjanya disebabkan karena korpus luteum mengecil. Kenapa bisa mengecil? Karena nggak dipakai. Tidak terjadi fertilisasi. Sehingga dinding endometriumnya luruh, terjadilah menstruasi tersebut. Menurunnya progesteron dan estrogen, ini akan memicu agar hipofisis mengeluarkan FSH kembali dan LH kembali nanti pada akhirnya, sehingga proses akan kembali menjadi awal kembali. Untuk memulai bagaimana mekanisme kerja dari hormon yang berperan pada gamet betina,
kalau kita lihat proses yang terjadi mekanisme hormonal pada gamet wanita atau betina begitu rumit daripada yang terjadi pada gamet jantan. Dimulai dari bagaimana hipotalamus menugaskan hipofisis anterior untuk menghasilkan FSH, kemudian FSH yang mematangkan follicle de Graaff sehingga bisa menghasilkan hormon estrogen yang mendukung tanda kelamin sekunder dan pertumbuhan dinding endometrium. Ini bisa kita sebut dengan yang pertama, hormon yang pertama. Ada FSH, kemudian estrogen. Lalu, pada saat terjadinya pertumbuhan dinding endometrium, estrogen melaksanakan kerjanya dengan cara dilakukan penghambatan FSH, sehingga pada saat yang bersamaan estrogen juga memicu munculnya LH. Nah, ini bisa kita sebut sebagai kerja hormon yang kedua. Lalu ketika LH sudah dihasilkan, maka LH akan berperan dalam proses pemecahan dari follicle de Graaff yang sudah matang dan menghasilkan oosit sekunder sehingga terjadi proses ovulasi. Jadi LH mendukung proses ovulasi. Nah, ini kita bisa sebut hormon yang ketiga prosesnya. Lalu hasil dari pemecahan follicle de Graaff, sisanya, corpus luteum menghasilkan hormon progesteron yang berfungsi supaya dinding endometrium semakin tebal dan tumbuh. Bersamaan, progesteron juga bekerja menghambat FSH dan LH untuk dikeluarkan kembali. Maka proses ini bisa kita sebut sebagai proses hormonal yang keempat. Sehingga kalau dirangkum, maka ada hormon FSH, ada estrogen, ada LH, dan ada progesteron pada perkembangan dari gamet betina. Memang lebih rumit daripada yang laki-laki. Namun ingat, perempuan bukan tentang yang dikatakan, perempuan selalu tentang yang tak terucap. Mencintai Tuhan memang rumit walau indah, penuh paradoks, dan perempuan adalah wajah Tuhan yang paling nyata di muka bumi. Kata saya, tapi itu adalah kata-kata dari Sujiwo Tejo. Adalah kesimpulan dari hormonal pada laki-laki, dan ini adalah kesimpulan hormonal pada wanita. Ini sebenarnya belum selesai, karena nanti pada kehamilan, kemudian persalinan akan ada hormon-hormon yang lain pada wanita, dan tentu saja pada video berikutnya nanti akan dibahas mengenai bagaimana proses menstruasi pada wanita. Terima kasih, enjoy it!